Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bertemu untuk bersama-sama mempelajari ilmu Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga dengan dimudahkannya kita di tempat ini, datangnya kita di tempat ini, menjadikan kita dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau, memberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga dakwahnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua kami yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali untuk memurajaah, mengulang yang sebenarnya sudah disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya dalam surat Hud ayat 84, surat yang menjelaskan tentang Nabi Syu'aib alaihi salam beserta kaumnya, yaitu kaum Madian, yang kaum ini adalah kaum yang selalu melakukan kecurangan di dalam jual beli. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai membaca surat Hud ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada Madian telah kami kirimkan, telah kami utus seorang rasul dari saudara kalian yang bernama Syu'aib. Di sini Madian maknanya adalah anak atau anak-anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Syu'aib sendiri adalah keturunan dari Madian bin Ibrahim alaihi salam. Jadi maknanya Madian ini adalah Madian bin Taubah bin Ibrahim alaihi salam. Atau juga Madian ini adalah sebuah qabilah. Jadi Madian punya anak keturunan, yang mana keturunan dari anak-anaknya Madian ini membuat satu qabilah, dan qabilah ini dinamakan Madian dengan nama kakeknya. Karena biasanya qabilah itu diambil dari dari nama kakeknya. Misalnya Bani Fulan, Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, itu kan anak-anaknya dari Abdul Muttalib dan Hashim. Begitu juga Madian, anak-anak daripada Madian bin Ibrahim. Atau makna lain adalah Madian ini adalah satu kota yang dibangun oleh Madian bin Ibrahim. Kalau zaman dulu orang membabat hutan, ya, membuka hutan atau membuka tanah, kemudian dijadikan satu perkampungan, menjadi satu kota, kemudian dinamakan dengan namanya. Maka arti
dari ayat ini, wa ila madyana akhahum syuaiba, dan telah kami utus kepada penduduk Madian seorang rasul dari saudaranya yang bernama Syuaib. Nabi Syuaib ini masih saudara dengan orang Madian ini. Saudara senasab, tapi tidak saudara seiman. Karena mereka orang-orang Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuaib, nasab Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Taubah bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Wakila, dan dikatakan Syuaib bin Mikail bin Yaskhar bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Dan ibu dari Mikail ini adalah anak dari Nabi Lut alaihissalam. Wakila, dan dikatakan Syuaib bin Yasron bin Madian. Syuaib anaknya Yasron, anaknya Madian. Dari ketiga pendapat ini mengatakan bahwa Nabi Syuaib adalah keturunan dari Madian bin Ibrahim alaihissalam. Dan inilah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu hanya diutus kepada kaumnya saja. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk seluruh alam semesta. Kemudian Nabi Syuaib mendakwahkan kepada kaumnya, yaitu kaum Madian. Karena kaum Madian ini punya 3 kejahatan. Kejahatan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kejahatan ekonomi. Karena kaum Madian ini suka mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Dan yang ketiga adalah kejahatan moral, bahwasanya kaum Madian ini tidak mengizinkan orang lain untuk ikut kepada Nabi Syuaib. Tidak boleh ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama yang diserukan oleh Nabi Syuaib alaihi salam untuk membenarkan keimanan orang-orang Madian, untuk membenarkan akidah orang Madian agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat tersebut, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena kalau keimanannya sudah benar, tidak akan ada yang namanya kecurangan, kedzaliman dalam jual beli. Makanya yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah hal yang paling terpenting. Sesuatu yang paling penting di antara hal-hal terpenting adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebiasaan para anbiya. Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali mereka serukan adalah agar umat ini menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena diceritakan bahwa orang-orang Madian ini menyembah berhala. Dikatakan orang Madian adalah kaum pedagang dan kaum petani. Sembahan mereka adalah hutan, pohon-pohon besar. Maka dibenarkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan atau menyeru kaum Madian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Syuaib melarang orang-orang Madian untuk melakukan kecurangan di saat jual beli. Nah, selanjutnya wala tangqusul mikyala wal mizan. Jangan engkau kurangi takaran dan timbanganmu di saat jual beli. Di sini wala tangqusu, jangan engkau kurangi timbangan. Ini ada 2 macam. Yang pertama, dia akan mengurangi timbangan ketika ia menjual kepada orang lain. Dan dia akan menambahkan timbangannya atau takarannya di saat dia membeli dari orang lain. Inilah. Jadi semuanya harus menguntungkan bagi dirinya tapi merugikan orang lain. Di sini disebutkan timbangan dan takaran. Dan sekarang banyak macam dari kecurangan-kecurangan di dalam jual beli. Semakin maju zamannya, semakin maju teknologinya, semakin maju juga orang-orang berbuat curang dalam jual beli. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim.
Sesungguhnya aku melihat kalian wahai orang-orang Madian bi khairin, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik di sini maksudnya apa? Ada makna mengatakan bahwa kalian itu adalah keturunan orang baik, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Madian. Kalian tidak pantas untuk melakukan kecurangan-kecurangan semacam ini. Atau bi khairin di sini adalah mereka dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan mereka adalah orang yang banyak hartanya. Waktu itu mereka mudah untuk mendapatkan barang-barang karena harganya murah dan di situ sangat banyak terpenuhi. Kalau sudah demikian, maka tidak pantas untuk melakukan sebuah kecurangan. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, "Inni arakum bi khairin, fala tanqusul mikyala wal mizan." Kalian itu sudah cukup, sudah kaya. Semuanya sudah tercukupi. Maka jangan sampai engkau berbuat curang dalam jual beli. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan aku melihat dan aku takut kepada kalian jika kalian terus-menerus dalam kecurangan ini, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, terus-menerus dalam hal ini, aku takut azab Allah akan turun kepada kalian. Yaumin muhit, di hari yang tidak ada satupun orang yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Syuaib alaihi salam dikatakan beliau adalah khotibul anbiya. Khotibul anbiya. Jadi khotib itu adalah orang yang pandai berpidato atau menasehati orang-orang kaumnya tersebut. Maka kenapa Nabi Syuaib ini memerintahkan orang-orang Madian untuk tidak berbuat curang dalam jual beli? Karena Nabi Syuaib takut akan diazab. Orang Madian ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di dalam satu kenikmatan, kita harus bisa menjaga kenikmatan tersebut. Karena kalau tidak kita jaga, maka satu saat kenikmatan itu akan hilang. Maka adab di sini ada dua kemungkinan. Ada adab di dunia dan adab di akhirat. Adab di dunia apa? Yang tadi kekayaannya banyak menjadi hilang, menjadi hancur lebur, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang kedua adalah nanti adab di akhirat. Bagi orang-orang yang berbuat kecurangan, maka di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa khudha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam. Jika engkau berada dalam satu kenikmatan far'aha, maka jagalah kenikmatan tersebut. Jangan engkau gunakan kenikmatan itu untuk melanggar Allah. Jangan kita gunakan kenikmatan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan kita gunakan kenikmatan ini untuk zalim kepada orang lain. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena kemaksiatan, kedoliman, kejahatan akan menghilangkan kenikmatan tersebut. Wa khudha bi ta'ati rabbil ibad. Dan ketika kita ambil kenikmatan tersebut, kenikmatan sangat banyak berupa rizki, kesehatan, anak-anak atau apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara yang haram. Fa rabbul ibadi sari'un niqam, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan cepat membalas kemaksiatan, kezaliman orang-orang yang melakukannya. Ayat selanjutnya, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kalau tadi melarang la tangqusul mikyala wal mizan. Lalu dalam ayat ini Nabi Syuaib alaihi salam menyerukan, memerintahkan agar para pedagang, para penjual ini memenuhi takaran dan memenuhi timbangannya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala, penuhilah takaran-takaran itu. Wal mizana, dan timbangan itu, bil qisti, dengan adil. Kalau belinya sekilo ya dikasih sekilo. Ya, kalau beras misalnya. Kalau belinya 1 liter ya dikasih 1 liter. Jangan berbuat curang.
nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahi. Nah, sekarang kan banyak kecurangan. Misalnya kalau kita banyak kan di sosial media kita lihat ada video yang beredar bahwasanya dia membeli daging ayam atau apa, beli 1 kilo. Memang ketika ditimbang itu beratnya 1 kilo. Tapi ketika mau dimasukkan ke wadahnya, plastiknya, ada plastik yang sudah siap, ya, yang sudah disiapkan di meja itu, yang mungkin timbangannya kurang dari 1 kilo. Dan tadi timbangan yang sudah ditimbang, daging yang sudah ditimbang, ditukar dengan plastik yang sudah disiapkan tadi. Seperti itu. Banyak. Dalam hal lain misalnya, banyak pokoknya kecurangan-kecurangan sekarang sudah semakin maju. Ya, apalagi di saat sekarang banyak jual beli online yang banyak sekali orang-orang yang tertipu di situ. Dan di sini kenapa diserukan 2 kali? Yang pertama adalah larangan, yang kedua adalah perintah. Karena kecurangan ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Madian, tidak cukup dilarang, harus ada penekanan supaya dia berbuat adil di dalam jual beli. Makanya auful mikyala wal mizana bil qisti, harus mubalaghah, harus diingatkannya secara keras. Setelah dilarang baru diperintahkan seperti itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan jangan engkau kurangi atau curangi apapun yang mereka miliki dalam jual beli. Ya, kalau tadi dikhususkan kepada timbangan dan takaran. Tapi sekarang hal yang umum apapun itu jangan kau berbuat curang. Karena kalau waktu dulu yang terkenal yang sudah biasa dilakukan oleh kaum Madian ini jual beli dengan takaran dan timbangan, jual beli beras misalnya atau gandum atau apapun itu. Tapi sekarang kan banyak. Makanya ada perintah yang umum, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Intinya jangan engkau merugikan orang lain. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan engkau wala ta'thaw fil ardi berbuat, ya, atau melakukan sesuatu fil ardi mufsidin yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Yaitu kecurangan dalam jual beli adalah membuat kerusakan di muka bumi. Karena kalau kita melakukan satu keadilan dan keadilan itu menjadi budaya, maka keadilan tersebut akan kembali kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau orang berbuat curang, ya, dan kecurangan itu menjadi suatu budaya, maka mau tidak mau nanti kita pun akan dicurangi. Makanya siapa yang menanam pasti akan memanen. Man zara'a hasoda. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Apapun itu, dia menanam kebaikan atau menanam keburukan. Siapa yang menanam kebaikan, suatu saat pasti akan memanen kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang menanam kejahatan, suatu saat pasti akan memanen kejahatannya tersebut. Dan jangan berbuat sesuatu yang merusak di muka bumi ini. Kecurangan adalah merusak, kezaliman adalah merusak. Kemudian ayat selanjutnya, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafid. Baqiyatullahi, baqiyah di sini adalah baqiyah, sisa-sisa. Baqiyatullahi khairun lakum. Sisa di sini adalah sisa-sisa harta kalian yang kalian cari, yang kalian ambil dengan cara yang halal, tanpa menipu, tanpa mengurangi takaran, tanpa mengurangi timbangan. Itu lebih bagus untuk kalian. Khairun lakum in kuntum mu'minin. Tapi syaratnya kalian beriman. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib alaihi salam. Jadi sedikit tapi lebih bagus, lebih baik daripada yang banyak tapi haram. Makanya sedikit halal itu lebih bagus daripada banyak haram. Dengan syarat adalah in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini adalah konsepnya barokah, yaitu berkah. Ya. Al barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Mungkin kalau kita lihat secara dohir, ya, hal ini adalah sedikit. Tapi secara batin yang sedikit ini bisa mencukupi kita. Misalnya ada 2 orang sama-sama bekerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama,
Tapi yang satu diberikan keberkahan oleh Allah, yang satu tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun sama, tapi yang tidak diberikan keberkahan oleh Allah, dia akan lebih cepat habis dan merasa kurang. Tapi yang diberikan keberkahan oleh Allah, dia akan cukup, merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekurangan itu tidak masalah. Allah memberikan kita satu kekurangan itu karena Allah ingin bahwasanya kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kekurangan, maka kita tidak bisa merasakan atau kita tidak bisa merasakan adanya kecukupan. Seperti itu. Jadi adanya kekurangan bukan suatu masalah, tapi yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Yaitulah kalau orang tidak beriman kepada Allah, maka sedikit tidak akan cukup. Sedikit tidak akan cukup. Kadang banyak pun tidak cukup. Makanya terjadilah kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Madian ini. Berbuat kecurangan dalam jual beli misalnya. Jika diberikan amanah, diberikan jabatan, dia menggunakan jabatannya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan rakyatnya, seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak beriman. Wa ma'ana alaikum bihafid. Wa ma'ana alaikum bihafid, dan tidaklah aku ini kecuali yang menjaga kalian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Syuaib ini menjaga kaumnya agar tidak diazab oleh Allah. Dengan apa? Dengan cara ia memberikan nasihat kepada kaum Madian, dengan cara ia memberikan peringatan kepada kaum Madian kalau mereka terus-menerus dalam perbuatannya ini berbuat curang, maka azab Allah akan turun kepadanya. Qalu, kemudian kaumnya berkata kepada Nabi Syuaib setelah mendengarkan apa yang diberikan oleh Nabi Syuaib memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan bimbingan. Orang-orang ini berkata kepada Nabi Syuaib, qalu, mereka berkata kaum Madian, ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Innaka la antal halimur rasyid. Mereka kaum Madian berkata kepada Nabi Syuaib, ya Syuaib, apakah solatmu menjadikanmu memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang sudah nenek moyang kami sembah? Au antaf ala fi amwalina ma nasya, atau engkau melarang kami berbuat sesuka hati kami pada harta kami? Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas. Maksudnya ketika mengucapkan innaka la antal halimur rasyid adalah mengejek Nabi Syuaib alaihi salam. Dikatakan bahwa Nabi Syuaib ini orang yang banyak salat. Orang yang banyak salat. Tidaklah Allah mengutus satu nabi kecuali diwajibkan atas mereka salat. Dan Nabi Syuaib alaihissalam orang yang banyak sholatnya. Orang yang banyak sholatnya. Dan di saat Nabi Syuaib sholat, orang-orang Madian ini ketika melihat Nabi Syuaib sholat, mereka mengejek Nabi Syuaib alaihissalam. Makanya as-sholatuka. Biasanya kalau orang gak senang sama orang lain, yang disinggung pertama adalah kebaikannya. Oh jadi gini ya, gara-gara kamu sering sholat, terus kamu ngelarang-larang saya berbuat sesuatu yang kami senangi dalam harta kami, ini gara-gara sholatmu, gitu kan? Tapi sholat ini dikatakan makna lain adalah agama, bisa juga agama. Apa? Oh jadi agamamu, karena agamamu ini kamu melarang kami menyembah apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami, dan kamu melarang kami untuk berbuat sesuka kami pada harta kami. Karena selain berbuat curang, orang-orang Madian ini juga dia melakukan satu hal, memotong-motong dinar atau dirhamnya, kemudian dilarang oleh Nabi Syuaib. Maka proteslah seperti ini. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Oh, berarti ini gara-gara kamu sering sholat. Akhirnya kalau Nabi Syuaib sholat diejek oleh kaum Madian. Wa annab ala fi amwalina ma nasya. Innaka la antal halimur rasyid. Jadi ketika mengatakan innaka la antal halimur rasyid, yang dimaksud bukan
memang kamu ini adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas. Ini maksudnya mengejek ini. Karena orang Arab itu suka mensifati dengan kebalikannya. Misalnya, kamu itu hitam ya, kamu itu putih, padahal orangnya hitam gitu. Oh, ini orang putih banget, padahal yang dimaksud adalah kebalikannya. Ya sama seperti ini. Orang-orang Madian itu mengatakan, innaka la antal halimur rasyid. Engkau memang orang yang bijaksana, engkau adalah orang cerdas gitu. Tapi yang dimaksud adalah engkau adalah orang yang bodoh. Karena mereka menganggap orang yang mengajak kepada kezuhudan, yang mengajak kepada kesederhanaan adalah orang yang bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Karena menurut mereka kepintaran itu di saat dia bisa menambahkan hartanya harus terus bertambah. Itu adalah orang pintar. Tapi orang yang mengajak kepada zuhud, kepada kesederhanaan, tidak neko-neko dalam urusan dunia, mereka menganggap orang ini adalah orang bodoh. Makanya tidak heran zaman sekarang orang yang digandrungi adalah orang yang kaya, orang yang banyak hartanya. Tapi dalam urusan kedekatan kepada Allah mereka tidak peduli. Tapi ada orang-orang yang mengajak kita kepada kesederhanaan, ya, yang penting halal pokoknya, yang penting halal, mereka menganggapnya adalah tidak berguna, seperti itu. Kemudian qala ya qaumi, kemudian Nabi Syuaib menjawab kepada kaumnya, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin, bagaimana pendapat kamu kalau misalnya aku ini berada dalam kebenaran? Ala bayyinatin. Bayyinatin di sini bisa diartikan kenabian, kebenaran, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk disampaikan kepada kaumnya. Warazaqani minhu rizqan hasanan, dan memberikan rizki kepadaku. Rizqan hasanan adalah rizki yang bagus, adalah rizki yang halal. Rizki yang halal. Memang saat itu Nabi Syuaib dikucilkan oleh kaumnya. Tapi dengan itu semua tidak mencegah Nabi Syuaib mendapatkan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhaakum. Wa ma uridu, dan aku tidak mau an ukhalifakum untuk melanggar kalian ma anhaakum anhu, apa yang aku larang untuknya. Maksudnya apa? Nabi Syuaib tidak mau melanggar apa yang ia perintahkan kepada kaumnya, yaitu untuk berbuat adil, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau Nabi Syuaib melanggar apa yang diperintahkan. Atau Nabi Syuaib alaihi salam tidak mau meninggalkan dakwah yang sudah diperintahkan olehnya. Inni uridu illal islah, yang aku mau adalah kemaslahatan bagi kalian, mastata'tu, selagi aku bisa, yaitu dengan cara menyampaikan dan memberikan wejangan kepada kaumnya, wa ma taufiqi illa billah, dan taufik, tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku berpasrah diri, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu semuanya, ketika kaum dari Nabi Lut ini menolaknya, maka Nabi Lut tidak marah. Ya sudah, kalau seperti itu aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihissalam hanya sebagai orang yang menyampaikan. Adapun hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.